Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juanda Dwi Saputra, kelas 10 TKR 2 absen 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem EFI. EFI merupakan singkatan dari Electronic Fuel Injection, yaitu penyemprotan atau penginjeksian bahan bakar sudah dilakukan atau dikontrol secara elektronik. Pengontrolan secara elektronik ini lebih baik dibandingkan dengan penyemprotan bahan bakar yang masih konvensional atau masih karburator. Kelebihan dari sistem EFI dibandingkan dengan sistem konvensional dengan pemakaian karburator antara lain. Nomor 1, nilai campur bahan bakar dan udara sesuai dengan kebutuhan mesin. 2, campuran antara bahan bakar dan udara akan lebih homogen. 3, pembakaran yang dihasilkan lebih baik. 4, tenaga yang dihasilkan oleh mesin lebih optimal. 5, emisi gas buang yang dihasilkan lebih rendah. Pada sistem EFI terdapat 3 sistem utama, yaitu sistem bahan bakar fuel system, sistem induksi udara atau air injection system, dan sistem kontrol elektronik atau electronic control system. Sistem bahan bakar. Sistem bahan bakar pada sistem EFI berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki menuju ke ruang bakar mesin. Sistem bahan bakar EFI terdiri dari beberapa komponen, yaitu nomor 1, tangki bahan bakar yang berfungsi untuk menyimpan bahan bakar dalam jumlah tertentu di dalam kendaraan. 2, saringan bahan bakar berfungsi untuk menyaring bahan bakar dari kotoran-kotoran. 3, pompa bahan bakar berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki bahan bakar menuju ke injektor. 4, selang atau pipa penyaluran bahan bakar berfungsi sebagai media penyalur atau yang dilewati oleh bahan bakar. 5, pipa pembagian atau delivery pipe berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar ke masing-masing injektor pada mesin. 6, pressure regulator berfungsi untuk menjaga tekanan bahan bakar agar tetap stabil pada pipa pembagian. 6, pulsation tempat berfungsi untuk mencegah terjadi getaran atau fluktuasi tekanan dari bahan bakar. 7, pipa mengambil berfungsi untuk menyalurkan kelebihan tekanan bahan bakar dan nantinya akan dikembalikan ke dalam tangki bahan bakar. 8, injektor berfungsi untuk menginjeksi bahan bakar di ruang bakar atau pada tipe GDI atau pada intake manifold pada tipe MPI. Sistem induksi udara. Sistem induksi udara pada sistem EFI berfungsi untuk menyediakan udara yang diperlukan saat proses pembakaran. Sistem induksi udara pada sistem EFI terdiri dari beberapa komponen, antara lain: 1, throttle body terdiri dari katup throttle yang berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk ke dalam intake manifold. Dan pada throttle body ini terdapat saluran ESC yang berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk ketika posisi katup throttle tertutup atau pada posisi ideal. 2, air flow meter pada tipe LEFI berfungsi untuk mengatur berapa banyak udara yang masuk ke dalam intake manifold. 3, air intake chamber berfungsi untuk meredam fluktuasi udara yang masuk. 4, intake manifold berfungsi sebagai saluran masuk udara menuju ke dalam ruang bakar. Sistem kontrol elektronik. Pada sistem kontrol elektronik terdiri dari beberapa komponen, antara lain sensor-sensor ECU dan aktuator. Sensor-sensor pada sistem kontrol elektronik EFI berfungsi untuk menyensor atau mendeteksi atau mengukur kinerja dari mesin yang nantinya akan digunakan sebagai data inputan. Sensor-sensor EFI sendiri terdiri dari beberapa macam sensor, antara lain: nomor 1, sensor air flow meter. Sensor ini memiliki fungsi mendeteksi aliran udara atau volume yang masuk ke intake manifold. 2, manifold absolute pressure sensor. Selain menggunakan air flow meter, volume udara yang masuk juga bisa
hitung dengan map sensor. Sensor ini menghitung kevakuman atau tekanan pada intake manifold. 3. Throttle position sensor. TPS terpasang pada throttle body. Sensor ini mendeteksi besarnya bukan throttle dalam bentuk nilai tekanan. Sama seperti airflow meter, TPS juga menggunakan potentiometer. 4. Water temperature sensor. Pada dasar sensor pada mesin mobil EV menggunakan variabel resistor atau resistor yang nilai tahanannya bisa berubah-ubah. Selain potentiometer, variabel resistor yang digunakan untuk sensor lainnya adalah termistor. Resistor ini nilai tahanannya berubah tergantung pada suhu. Termistor digunakan pada water temperature sensor atau WTS untuk mengatur suhu air pendingin. 5. Intake air temperature sensor. Seperti namanya, IATS berfungsi untuk mengetahui suhu udara yang masuk melalui intake manifold. 6. Crankcase position sensor. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi putaran mesin dan menentukan timing pengapian. 7. Oxygen sensor. Oxygen sensor terletak di exhaust manifold untuk mendeteksi emisi gas buang. Sensor ini berfungsi untuk mengevaluasi apakah campuran bahan bakar sudah tepat atau belum. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.